Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mera Anastasia dari kelas 4A dengan NPM 23351077 dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen. Di sini saya akan menjelaskan mengenai relation of components. Di sini terdapat pengertian singkat mengenai relation of components, yaitu relation of components berarti bagaimana suatu komponen berhubungan, berinteraksi, dan bergantung dengan komponen lain dalam suatu sistem. Dalam sistem apapun, entah itu website, aplikasi, mesin, atau program, komponen itu bekerja sama, berhubungan, dan membentuk sistem yang lebih besar. Kemudian di sini juga terdapat tipe-tipe hubungan komponen, yaitu ada parents to child, yaitu dari orang tua ke anak. Di sini pengertiannya yaitu komponen besar atau parents mengontrol komponen kecil atau child. Kemudian ada child to parents, yaitu anak ke orang tua, yaitu komponen kecil atau child mengirimkan data atau event ke atas atau parents. Kemudian ada sibling to sibling, dua komponen setara saling berkomunikasi atau biasanya lewat parents. Kemudian juga terdapat kenapa relation of components itu penting. Yang pertama yaitu biar sistem berjalan mulus atau tidak ada komponen yang jalan sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua juga biar gampang diperbaiki. Kalau misalnya ada error, kita tahu hubungan mana yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, biar sistem lebih cepat, yaitu komponen tahu apa yang harus dikerjakan dan siapa yang dikasih tahu. Kemudian yang keempat, ada biar bisa dikembangkan, bisa menambahkan fitur baru tanpa rusak yang lama. Kemudian juga terdapat kesimpulannya yaitu relation of component itu tentang komunikasi dan kerjasama antar bagian-bagian sistem. Kemudian, sistem besar sama dengan banyak komponen yang saling berhubungan dengan rapi. Kalau hubungan komponen bagus, sistem akan stabil, kuat, dan mudah dikembangkan. Kemudian, ada pengertian tentang komponen. Komponen adalah blok bangunan utama dalam aplikasi Vue.js. Dengan komponen, kita bisa memecahkan UI atau user interface menjadi bagian-bagian kecil yang bisa digunakan kembali. Komponen induk dapat merender komponen lain dalam template-nya sebagai komponen anak. Untuk menggunakan komponen anak, pertama-tama kita perlu mengimportnya. Ini adalah contoh dari importnya. Kemudian di sini juga terdapat apa itu komponen induk dan komponen anak. Dalam Vue.js, komponen induk dan komponen anak mengacu pada hubungan hierarkis antar komponen. Sederhananya, komponen induk adalah komponen yang mengandung atau memanggil komponen lain. Sedangkan komponen anak adalah komponen yang dipanggil atau digunakan oleh komponen induk. Berikut ini adalah contoh codingan dari komponen, dapat dilihat di sini. Kemudian lanjut saja ke Visual Studio Code-nya. Di sini kita menggunakan app Vue. Berikut ini adalah contoh codingan yang telah saya buat, yaitu mengenai tentang daftar belanjaan. Di sini terdapat komponen induk dan komponen tadi itu contohnya adalah ini. Ini merupakan item input dan item list. Selanjutnya, ada props. Props adalah singkatan dari properties di Vue.js. Adalah cara untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Props adalah alat kirim data dari parents ke child di Vue.js. Membuat komponen lebih fleksibel dan mudah digunakan ulang. Kemudian props juga harus dideklarasikan di child
dan dikirimkan ke parents. Berikut adalah contohnya. Ini adalah contoh codingan yang saya buat. Dapat kita lihat di sini. Berikut adalah contohnya, yaitu ini. Di sini yaitu komentarnya yang saya buat adalah menerima props dari induk atau items array daftar belanjaan. Sini terdapat tipenya array dan keterangannya benar yang berada di komponen anak item list. Selanjutnya ada image. Image adalah mekanisme untuk memberitahu parents bahwa sesuatu terjadi di dalam child komponen. Kenapa menggunakan image? Yang pertama yaitu agar child komponen bisa berkomunikasi dengan parents komponen. Yang kedua yaitu untuk memberitahu parents bahwa child melakukan sesuatu seperti klik tombol, submit, from, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu mempertahankan alur data satu arah di view, kayak seperti parents ke child lewat props, child ke parents lewat image. Dapat kita lihat codingannya di samping ini, dan berikut adalah codingan yang saya buat. Kita langsung ke Visual Studio Code. Ini adalah contohnya, yaitu mendefinisikan image mengirim event ke komponen induk. Jadi di sini adalah komponen anak yang mengirimkan ke komponen induk. Di sini kita akan melakukan fungsi untuk image data pada item baru. Kemudian juga terdapat di item list yang adalah komponen anak kedua. Di sini saya membuat komentar mendefinisikan image event hapus item. Dapat lihat codingannya di sini. Kemudian lanjut terdapat slot. Slot adalah fitur di Vue.js yang memungkinkan parents komponen mengisi bagian tertentu dari child komponen dengan komponen dinamis. Kenapa menggunakan slot? Yaitu agar membuat komponen lebih fleksibel, memberikan kontrol kepada parents untuk menemukan isi di bagian tertentu. Yang ketiga yaitu membantu mengurangi pengulangan komponen dengan tampilan yang serupa. Jenis-jenis slot ada 3, yaitu default slot, name slot, sama scope slot. Di sini saya menggunakan slot name. Ini adalah slot yang ada di codingan saya, yaitu adalah slot name, kemudian button, kemudian default tombol kalau slot tidak diisi. Sini saya mengisi tambah, kemudian selesai. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan seluruh codingannya, yang dimulai dari komponen induk. Di sini yang pertama-tama terdapat div class, yaitu container. Kemudian terdapat komponen anak yang mengirim data ke induk melalui image, yaitu item input, add click, tambah item. Kemudian juga terdapat komponen anak yang menerima data dari induk melalui props dan mengirim event hapus item. Kemudian di sini kita melakukan import fitur reactive view
dengan menggunakan import ref. Kemudian juga kita akan mengimport komponen yang berasal dari item input dan item list. Kemudian juga terdapat function yang menerima emit dari anak. Kemudian juga terdapat function yang menerima emit dari anak item list dan item input. Kemudian di sini saya juga menggunakan style scope. Dapat dilihat. Ini adalah merupakan untuk mengatur background gradasi. Kemudian di sini adalah untuk mengatur judul halaman. Kemudian di komponen anaknya yaitu item list. Di sini juga terdapat komentar menerima pros dari induk, yaitu item sama dengan array daftar belanja. Kemudian kita di sini juga mendefinisikan emit event hapus item dan juga menambahkan style untuk mempercantik tampilan. Kemudian juga ada item anak, item input. Ini pantang. Lanjut saja ke tampilan web yang saya buat. Berikut adalah tampilan dari web yang kita buat tadi, yaitu daftar belanja. Ketika kita mengisi data pada kolom ini, contohnya yaitu buku tulis, kemudian tambah, maka buku tulis yang kita buat tadi akan terinput ke bawah ini. Dan kalau kita ingin meng-cancel daftar belanjaan kita bisa mengklik tanda silang yang di bawah ini, di samping ini. Baiklah, sekian penjelasan singkat saya mengenai materi relation of components. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan apabila ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.